Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar secara fisika dalam proses pembentukan kompleks obat dan protein pada target selulernya. Nah, kita tahu dalam istilah yang paling sederhana, farmakokinetik ini menggambarkan empat proses, yakni absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi pada obat di dalam tubuh manusia. Absorpsi ini sendiri merupakan proses penyerapan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan juga untuk mengenai target sasaran pada suatu penyakit atau gangguan pada tubuh saat obat diabsorpsi. Kemudian distribusi terjadi ketika obat tersebut sudah diabsorpsi, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh hingga mencapai titik target selulernya melalui reseptor-reseptor. Nah, kemudian untuk setelah itu di metabolisme, di mana agen organ metabolisme di sini adalah seperti ginjal, hati, yang di mana hasil dari obat tersebut tidak semata-mata harus berada di dalam tubuh selamanya dan harus diekspresikan keluar. Nah, di sini saya menggambarkan mengenai proses pembentukan kompleks obat dan protein pada target selulernya. Di sini yang pertama ada ligan, pintu ligan dalam penghubungan ionotropik reseptor. Nah, di mana di sini pada ionnya terjadi hiperpolarisasi atau depolarisasi ke seluler efeknya. Apa yang dilihat di sini yakni pada milisecondnya. Di sini pada membran di sini ion masuk melalui sini ada R, di sini ada membran pembatasnya, di sini masuk suatu ion obat tersebut yang dimana mengenai ACH reseptor, kemudian terjadilah depolarisasi itu sendiri hingga ke titik seluler efeknya. Nah, suatu konsep di sini dapat diartikan bahwa daya kerja obat dikarenakan oleh interaksi antara suatu reseptor obat dan yang bertujuan untuk membentuk struktur dimensi kompleks yang adaptif. Reseptor sendiri diartikan sebagai suatu makromolekul seluler yang spesifik dan langsung berikatan dengan ligan untuk memicu proses eh, metabolisme biokimia antara dan di dalam sel yang akhirnya menimbulkan respon biologis yang dimana reseptornya ini untuk mengenali dan mengingat, dan dengan ikatan tersebut pada ligan dan spesifikasinya yang tinggi itu meneruskan sinyal tersebut ke beberapa mekanisme yang terjadi pada permeabilitas membran dengan terjadinya pembentukan kedua atau pembentukan pesan kedua pada sistem membran tersebut yang mempengaruhi transkripsi gen. Nah, di sini interaksi obat dan reseptor memerlukan kemampuan obat untuk mengubah bentuk konformasi makromolekul protein dan membentuk kompleks obat reseptor sehingga dapat menghasilkan respon biologisnya. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah G protein coupled receptor atau metapropobik. Nah, di sini ion masuk pada membran semipermeabel yang dimana terjadi pengubahan excitability dari obat tersebut. Yang dimana di sini mengenai cellular efeknya di sini. Nah, di sebelumnya itu ada bagian ion positif atau negatif pada membran reseptor metapropobiknya di sini, dan di mana di sini ada penyampaian pesan kedua yang sudah saya sampaikan tadi yang menghasilkan Ca2+, ada protein fosfatrilon dan lainnya sehingga mengenai target selulernya tersebut. Yang di mana pada pesan kedua ini ya yang berperan itu adalah bagian muskarinik dan reseptor ACH. Nah, prinsip dasar yang digunakan adalah dengan menghasilkan respon biologis pada ekspresi sifat-sifat yang geometri. Geometri di sini yakni menggambarkan konformasi dan elektronisasi dari molekul obat yang dimana reseptornya menjadi fungsi energi. Nah, dari meminimalkan fungsi energi inilah akan diperoleh geometri yang optimal dan paling stabil pada obat terjadi pada tubuh. Nah, hasil inilah yang direpresentasikan kekuatan ikatan reseptor obat yang menjadi acuan sebagai besar aktivitas biologis obat yang ditimbulkan. Ikatan obat reseptor yang paling optimal inilah yang banyak dinyatakan sebagai fungsi dari interaksi dari ikatan-ikatan kimia, baik dari ikatan kovalen, hidrogen, dan ionik pada
energi terendah dari proses interaksi ligan molekul kecil dan sisi aktif molekul protein sebagai reseptor yang strukturnya sudah diketahui. Nah, untuk yang ketiga ada kinase linker reseptor. Nah, di sini pada bagian RE tersebut protein phosphorylation menjadikan gen transcription. Nah, di gen transcription inilah mengapa bisa terjadi gen transcription karena di sini pada protein phospholipid itu tersebut menyampaikan pesan bahwa pada reaksi distribusi obat tersebut dia mengkonfirmasi bahwa penggunaan zat ini untuk menuju ke sumber infeksi atau inflamasi yang terjadi sehingga dia membutuhkan suatu perlindungan atau pertahanan antibodi yang menghasilkan sintesis protein. Nah, dalam sintesis protein lah dia membentuk suatu ligan ataupun kompleksasi obat yang dimana di sini bersintesis untuk menyembuhkan atau mengenai bagian seluler efeknya atau target selulernya yang dimana di sini berperanlah reseptor sitokinin. Nah, yang keempat ada reseptor nukleer. Nah, reseptor nukleer ini yang dimana reseptor yang warna pink ini yang di sini warna pink ini dia masuk ke dalam nukleus. Nah, nukleus ini dia mengikat dengan R. R ini apa? Yang dimana ini ada suatu gen ya, atau ribosom ataupun ya benar ya gen reseptor yang dimana dia di sini membentuk gen transkripsi yang dimana dia di sini membuat suatu replikasi suatu gen agar menyampaikan sinyal pada protein sintesis seperti yang sama terjadi pada kinase linker reseptor tersebut untuk menyampaikan pesan bahwa zat ini akan memasuki pada infeksi atau target selulernya tersebut yang dimana pada bagian nuklear reseptor ini yang berperan adalah osteogon reseptor. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan kompleks obat dan protein pada target selulernya bergerak melalui reseptor. Nah, karena jika tidak ada reseptor pada permeabel ini yang membawa saat distribusi penghantaran obat, maka ia tidak akan bisa sampai ke target selulernya atau seluler efeknya, sehingga tidak memberikan efek farmakologis, sehingga hanya termetabolisme secara percuma dan obat tersebut tidak tersampaikan kepada bagian yang sedang mengalami gangguan ataupun infeksi pada tubuh. Baik, sekian dari jawaban saya. Terima kasih.